Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran wa basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ahmaduh alhamdulillahillazi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan subhanahu wa ta'ala ashkuruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahillazi at'amana bil iman wal ihsan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu bil haqqi basyiran wa naziran wa da'iyan ilal haqqi bi idhnih wa sirajan munira. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri dan para segenap hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan yang paling utama ialah nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah mengeluarkan kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Dari zaman nenek-nenek naik onta hingga zaman nenek-nenek naik Toyota. Baiklah para hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan. Hadirin dan para dewan juri rahimakumullah, mencintai tanah air merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Karena mencintai tanah air merupakan unjuk rasa memiliki dan bangga terhadap tanah air itu sendiri. Yang mana itu memiliki banyak pengaruh positif yang dapat dirasakan oleh setiap penduduknya ataupun tanah air itu sendiri. Adapun pengaruh positif yang dapat dirasakan bagi setiap penduduknya ialah munculnya rasa rela berkorban. Sehingga jika pada suatu waktu ia akan rela berkorban demi membela negaranya dengan ikhlas tanpa rasa keterpaksaan atau ketidakmauan. Adapun pengaruh positif bagi tanah air itu sendiri ialah meningkatkan derajat negara itu di pandangan negara-negara yang lain. Sehingga negara tersebut menjadi negara yang baik dan aman dari segala faktor. Dari segi ekonomi maupun pemerintahannya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mencintai tanah air merupakan suatu kewajiban yang harus diamalkan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Adapun salah satunya ialah mempersiapkan dan menjadikan diri kita generasi penerus supaya menjadi generasi yang cerdas dan pintar untuk membangun dan mengembangkan negara kita yang tercinta ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu seharusnya tidak mengikuti ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak mengikuti untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya jika hendak berperang maka janganlah seluruh prajurit atau tentara dari suatu negara tersebut pergi berperang. Akan tetapi, hendaknya menyisakan beberapa orang yang berilmu di antara mereka untuk menetap dan mengajarkan kepada yang lain. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwasanya suatu negara membutuhkan orang-orang yang berilmu supaya dapat membangun negaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskannya dalam surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku, mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah berjanji untuk membuat Nabi Muhammad kembali ke tanah airnya yaitu Mekah. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya tanah air dari tempat lahir seseorang tetaplah tanah air bagi orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, mencintai tanah air juga telah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu doa beliau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbibna ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Rawahul Bukhari. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut telah jelas bahwasanya Nabi Muhammad sangat mencintai tanah airnya, yaitu Mekah. Yang mana secara tidak langsung Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup,
sekaligus kesimpulan bahwasanya mencintai tanah air merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan yang terakhir, semoga daulat Indonesia selalu menjadi daulat yang makmur, bersatu, dan kokoh. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.